محمد اللهم صل وسلم عليه الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus kepada segenap takmir masjid muslimin yang insya Allah senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita ada di malam Jumat dan kita berkumpul untuk sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad, yang mana beliau bersabda, akfiru minas sholati alayya fi laylatil gharra wa fi yaumil azhar. Beliau Nabi Muhammad bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku di malam gharra dan di hari azhar. Malam gharra dan hari azhar, kata ulama, malam Jumat dan hari Jumat. Maka tepat kiranya malam ini kita berkumpul membaca sejarah dan membasahi lisan kita sholawat kepada beliau Nabi Muhammad, yang mana sholawat kita kepada beliau Rasulullah adalah keuntungan untuk diri kita sendiri. Karena kalaupun kita nggak sholawat kepada beliau Nabi Muhammad, Allah dalam Al-Quran berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, wa malaikatahu, dan segenap para malaikatnya, yusalluna, dalam bahasa Arab yusalluna ini pakai fi'il mudhari', nggak pakai fi'il madhi. Kata ulama, dalilun ala takfir. Pakai fi'il mudhari' itu pertama karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya banyak sholawat kepada Nabi. Yusallun itu fi'il mudhari' yadullu ala takfir. Yang kedua, fi'il mudhari' itu menunjukkan hal wal istiqbal. Artinya Allah dan malaikatnya sedang sholawat dan senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ada ulama ditanya, saat ini Allah lagi apa? Jawabannya, lagi sholawat kepada Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sedang dan akan senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu Allah sholawat kepada Rasulullah yang artinya rahmat. Kemudian sholawatnya malaikat adalah artinya istighfar kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil yang beriman aja. Berarti alhamdulillah malam ini yang berkumpul orang-orang yang beriman, memenuhi panggilan Allah untuk senantiasa sholawat kepada baginda Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu, sholawat dan salamlah kalian
Kepada siapa? Shallu alaihi wasallimu taslima, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kita kepada Nabi adalah doa wa tadarruk, bermohon dan rendah hati. Kita nggak cuma sholawat tapi plus salam. Kita nggak cuma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat, Allah dan malaikat sholawat. Tapi kau wahai orang beriman, jangan cuma sholawat serta salamlah. Kenapa kita salam kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad hadir, ada. Ketika saat ini malam Jumat kita sholawat kepada beliau Rasulullah ada rauhaniyatuhu. Kalau enggak, ngapain kita salam kepada sesuatu yang enggak ada gitu. Makanya kata Habib Hasyim, syu'indanal Mustafa hadir. Ketahuilah malam ini Nabi Muhammad hadir bersama kita. Ketika kita sholat, kita salam kepada beliau baginda Muhammad, assalamu alayna ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka kaful khitab. Salam untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Kata ulama, kalau nabi itu meninggal dan gak ada di tengah-tengah kita, mestinya assalamu alaihi. Salam untuknya, bukan mu yang disebut dengan kaful khitab. Berarti Nabi Muhammad hayyun. Beliau itu jangan dikatakan meninggal kemudian gak ada. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya. Orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka gak mati tapi hidup. Dan saat ini Nabi Muhammad juga hidup di hati kita. Maka itu salam kita kepada Nabi, salawat kita kepada Nabi disampaikan oleh para malaikat langsung ke Hujrah Syarifah. Salam kita disampaikan satu persatu oleh malaikat. Jamal kirim salam, Tulgotil kirim salam. Satu persatu disampaikan seperti kita salam langsung di Hujrah Syarifah. Dan ada kabar gembira hadirin. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, Inilah araftu hajaran di Makkah. Sesungguhnya aku tahu satu persatu batu-batuan di Mekah kana yusallimu alayya la araftuhul an. Satu persatu salamnya batu-batuan waktu dulu di Mekah. Beliau sekarang udah di Madinah hijrah. Kemudian Rasul mengatakan, tahu gak wahai sahabatku, kerikil batu-batuan yang dulu salam kepadaku. Rasulullah kalau jalan, batu itu salam kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya enggak heran. Tapi yang mengherankan kata Rasulullah, inilah araftuhul an. Wahai sahabatku, salamnya kerikil satu persatu di kota Mekah kepadaku berapa puluh tahun yang lalu. Aku ingat satu persatu batu tersebut. Kemudian kata ulama, kalau salamnya batu diingat oleh Nabi Muhammad, bagaimana dengan salam kekasihnya pencinta Nabi Muhammad SAW? Maka salam kita yang kita sama-sama lakukan atau sama baca, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita salam, assalamu alayka azkal azkiyai, assalamu alayka. Kita semua baca, itu akan sampai kepada Nabi dan akan diingat, dikenang oleh beliau satu persatu yang salam kepada Rasulullah. Maka itu malam ini kemuliaan untuk kita umat baginda Muhammad, malam Jumat, malam sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Apapun bacaan sholawat itu semuanya baik, walaupun paling afdalnya sholawat adalah Ibrahimiyah.
Apa sholawat Ibrahimiyah? Yang kita baca di sholat, yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah, dan ini paling afdolnya sholawat karena langsung warid dari Rasulullah, karena Nabi sendiri yang mengajarkan. Selain itu baik semua, utama, baik, dan mempunyai khasiat yang berbeda-beda, tapi semuanya punya keutamaan yang sangat mulia. Paling minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa ada ali sayyidina Muhammad, keluarganya kita sebut kata Nabi Muhammad, apabila orang sholawat tanpa ali Muhammad sholatul batrok, sholawat orang yang buntung. Maka jangan dipisahkan antara Nabi dengan keluarganya. Rasulullah gak suka kalau sholawat keluarganya tidak disebut. Maka daripada itu semua sholawat yang kita pahami, kita pelajari, pasti ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Macam-macam sholawat. Ada sholawat tibbiyah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ada sholawatul fatih, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq. Ada sholawat macam-macam. Maka malam ini saya ingin menijazahkan satu sholawat dari guru saya, Habib Umar. Sholatul Nur, yang insya Allah dengan sholawat itu semakin bercahaya hati kita, mempunyai ikatan dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wajma'ni bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Itu sholawat mempunyai banyak keutamaan. Seyogianya, sebaiknya kita lazimi setiap hari bacaan itu minimal 10 kali. Insya Allah Allah akan memberkahi kita semua berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang apa untungnya kita banyak sholawat? Kita bicara sholawat gak bisa lepas dengan istighfar. Sholawat sama istighfar paket. Orang harus banyak istighfar dan banyak sholawat dan banyak istighfar. Kata ulama, istighfar itu air, sholawat itu sabun. Anda cuci bersih, kemudian Anda kasih sabun, Masya Allah, bersih dan wangi. Makanya jangan tanya mana yang lebih afdal, istighfar atau sholawat, gak bisa. Kalau Anda mau bersih, pakai air. Cuman kalau gak ada sabunnya, ambar, bersih, tapi kurang enak. Kasih minyak wangi tapi tidak dibersih juga nggak enak. Makanya afdalnya istighfar yang banyak dan sempurnakan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa keutamaan orang yang sholawat kepada Rasulullah? Jawaban ulama, mau sholawat, mau keutamaan yang di mana? Mau di dunia, mau di akhirat, mau di kubur, di barzakh, mau di mahsyar, mau nanti di surga. Anda tahu keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad? Kata ulama, keutamaannya mulai dunia, sakaratul maut, barzakh, mahsyar sampai surga. Hanya ini amalan yang kalau kita lakukan punya keutamaan yang tidak berhenti. Yang pertama, kata ulama, keutamaan sholawat kalau nggak usah disebut kecuali hadis ini cukup. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kam aja'al salati alaik. Ya Rasulullah, berapa banyak saya semestinya sholawat untukmu? Terserah. Ya Rasulullah, sepertiga, nggak apa-apa. Ditambah juga nggak apa-apa. 2/3 nggak apa-apa. Ya Rasulullah, mulai pagi sampai tidur, malam
wiridku sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata beliau baginda Muhammad? Coba lihat jawaban Rasulullah buat orang yang sholawatnya mulai bangun tidur sampai tidur. Kira-kira apa jawaban Rasulullah? Bid'ah, syirik, overdosis. Kayak sebagian orang mengatakan sekarang jangan banyak-banyak sholawat sama Nabi, hulu. Jangan banyak-banyak sholawat sama Nabi. Apa? Saya mau yang ngomong seperti itu saya tanya, buktikan satu peristiwa orang masuk neraka gara-gara kebanyakan sholawat. Aneh ini orang. Nabi disolawatin aja kok hatinya nggak enak. Ini orang Muslim apa Yahudi? Ini sahabat mulai pagi sampai malam sholawat sama Nabi. Apa jawaban Nabi? Idzan tukfa hammat wa yughfar biha dzambuk. Kalau kau banyak sholawat dari pagi sampai malam, semua urusan duniamu, semua kesedihanmu diangkat dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah di akhirat. Hadirin, orang di dunia ini kendalanya paling gak enak sumpah, di akhirat kendalanya adalah dosa. Kita di dunia dikasih rumah mewah, dikasih jabatan tinggi, dikasih uang banyak, tapi tiap hari sumpah mau. Mending pas-pasan, tapi gak pernah sumpah. Mana enak orang kalau sumpah gitu nanti? Penyakit pikiran nomor satu. Orang kalau udah sumpah gak ada nikmatnya. Mau punya jabatan, mau punya uang, tapi tiap hari orang sumpah gak enak. Jangan lagi dianya, kita yang lihat aja gak enak. Nah, ketika itu Rasul mengatakan orang yang banyak sholawat gak sumpah. Makanya kata Habib Ali Habsyi dalam qasidah-nya mengatakan apa? Ketika orang lagi sumpah banyak masalah, mungkin pandemi kayak sekarang, corona, lockdown dan lain-lain, kata Habib Ali Habsyi apa? Minin yakhtur ala qalbil qadar wal hazan wa nama'i khairi khalqillah jadil hasan. Dari mana akan terlintas sumpah? Bagaimana akan terlintas gak enak hati dalam hatiku, sedangkan aku punya kekasihku Nabi Muhammad. Sumpah-sumpah itu orang yang gak kenal Rasulullah, yang gak nikmat sholawat kepada Nabi Muhammad. Pencinta Nabi Muhammad gak kenal sumpah sholawat hilang. Makanya kata Rasulullah, orang di dunia banyak sholawat gak akan sedih, di akhirat diampuni dosanya. Udah, yang pertama, semua urusan kita dilancarin oleh Allah berkat sholawat. Yang rezekinya seret sholawat, yang belum dapat jodoh sholawat, yang punya masalah sholawat, pokoknya banyakin sholawat, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Itu keutamaan sholawat di dunia, diangkat kesedihan, diangkat masalah. Ketika seorang akan meninggal dunia, kira-kira orang meninggal dunia sakaratul maut itu sakit enggak? Sakit. Jangan kita, Nabi aja kesakitan. Nabi yang paling mulia Rasulullah pun kesakitan. Hingga dalam riwayat disebutkan hadirin, malaikat Israel datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah mencabut nyawamu dengan cabutan yang paling ringan aku mencabut manusia." Kemudian kata Rasulullah, "Udah, kalau memang itu perintah Allah, ambil nyawa." Malaikat Israel menyambut nyawa Nabi, Nabi merintih kesakitan. Hingga dalam riwayat beliau berkata, Rasulullah kesakitan mengatakan, Israel berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah ini paling ringannya aku mencabut nyawa manusia." Tapi sakit Jibril, iya aku tahu ini sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allahumma tsaqil alayya wa hawwin ala ummati. Kalau
kalau memang seperti ini sakitnya sakratul maut, ya Allah, beratkan sakratul maut untukku dan ringankan untuk umatku. Malaikat disuruh heran sama Nabi Muhammad. Bisanya kau doa seperti itu, tiada lain karena cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Sakratul maut pedih, dan itu semuanya kita akan melaluinya. Ada nggak orang yang sakratul maut nggak sakit? Nggak ada. Cuman ada yang lupa kalau sakit. Siapa? Anda ingat para wanita yang melihat keindahan wajah Nabi Yusuf, yang sampai memotong-motong tangannya tanpa terasa karena melihat keindahan Jamal Yusuf. Mereka nggak sadar ketika Nabi Yusuf jalan terpotong-potong baru sadar kesakitan. Bayangin, tangan ini kepotong oleh pisau, nggak sadar saking indahnya, saking tampannya wajah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf hanya memiliki setengah dari ketampanan Nabi Muhammad. Maka kata ulama, bagi pencinta dan penggemar sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan hadir di sakratul maut. Ketika Rasulullah hadir di sakratul maut, pemandangan kita adalah wajah indah baginda Muhammad. Sakitnya sakratul maut tidak terasa seperti tidak terasanya para wanita melihat ketampanan Nabi Yusuf. Di saat itu beruntung mereka yang cinta sholawat kepada beliau baginda Muhammad nggak merasakan sakit karena melihat wajah dan senyuman beliau baginda Muhammad. Beruntung. Jadi yang senang sholawat beruntung. Sakratul maut yang paling pedih akan merasakan, nggak kita rasakan begitu pedihnya karena wajah baginda Muhammad diperkenankan oleh Allah menemani kita dalam sakratul maut. Meninggal dunia, masuk kubur. Apa kata baginda Muhammad? Aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri. Perbanyaklah kalian sholawat kepadaku karena sholawat kepadaku cahaya di kubur. Yang pengen kuburannya nanti bercahaya perbanyak sholawat di dunia. Itu dikubur orang yang senang sholawat, kuburannya terang benderang. Yang kedua, dalam kitab I'anatul Talibin, keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad mengatakan, man aktsara minas sholati alayya fi hayatih amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamatih. Barang siapa yang di dunia banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan nanti kalau orang itu meninggal, semua makhluknya memintakan ampun untuknya di kuburnya. Kita meninggal dunia, semua dedaunan dan batu-batuan memintakan mohon ampun kepada Allah untuk kita karena kita gemar sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah kita dikubur, dibangkitkan. Ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita harus lewat yang namanya sirat. Wa in minkum illa wariduha. Wa in